Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik. Mari kita renungkan firman Tuhan. Topik hari ini adalah Injil menjadi jawaban. Terambil dalam Kisah Rasul 11. Saya ambil ayat emasnya adalah ayat 18. Dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jika kita melihat dari ayat pertama sampai ke-8, perikopnya adalah tentang Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Kenapa Petrus harus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius? Karena Kornelius adalah orang bukan Yahudi atau bukan dari golongan orang bersunat, dan mereka berselisih beda pendapat karena selama ini kabar baik hanya diberitakan untuk golongan bersunat atau bangsa Yahudi saja. Itulah yang membuat Petrus harus bertanggung jawab kepada murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain, baptisan Kornelius. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah menerima Injil, dan kita bukan dari golongan bangsa Yahudi. Karena Injil sudah terbuka bagi semua bangsa yang mau percaya, yang jadi perenungan kita hari ini Bapak Ibu, apakah kita sudah membagikan Injil itu kepada semua bangsa? Agar kita dapat menyampaikan kabar baik, tentunya yang utama adalah kita pribadi harus mengerti dan mengalami Injil itu sendiri. Paulus mengatakan di dalam Roma 1 ayat 16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Itulah Injil. Inilah yang harus kita pahami, bahwa Injil merupakan kekuatan Allah. Kenapa? Karena Injil merupakan penggenapan janji Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang tercatat sejak dalam kitab Perjanjian Lama. Injil merupakan kekuatan Allah karena semua penggenapan keselamatan digenapi di dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Injil merupakan kekuatan Allah karena menunjukkan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan manusia. Itulah kenapa Injil disebut sebagai kekuatan Allah. Dan semakin banyak kita mempelajari Alkitab yang merupakan sumber daripada Injil itu sendiri, Bapak Ibu akan semakin mengerti tentang Injil yang menjadi kekuatan Allah. Saat kita sudah mengerti dan mengalami Injil itu sendiri, selanjutnya kita harus menjadikan hidup kita sebagai panutan bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan kita harus tetap memiliki semangat untuk mengabarkan Injil kepada mereka yang memerlukannya. Jadi Bapak Ibu, jika Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup orang yang percaya kepadanya, artinya Injil merupakan jawaban untuk semua orang di masa pandemi ini. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan hidup mereka dari tekanan, dari kesusahan, dari penderitaan. Dan inilah tugas kita untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka yang memerlukan. Jadi Bapak Ibu, jangan berselisih tentang apa itu Injil, jangan berselisih tentang kenapa itu Injil, tetapi harusnya kita semua tertantang untuk bagaimana agar Injil dapat diberitakan kepada mereka yang memerlukan. Mari tertantanglah untuk memberitakan Injil yang adalah kabar baik. Tuhan memberkati kita semua.